Apa yang terjadi di Kazakhstan pada hari ini, Jumat 7 Januari 2022? Sudah seminggu terjadi kerusuhan di Kazakhstan, kerusuhan yang disebabkan oleh kenaikan harga gas oleh pemerintah yang kemudian menimbulkan protes, dan protes ini tetap berlanjut bahkan meluas secara nasional sekalipun pemerintah sudah mengundurkan diri dan harga gas dikembalikan ke harga semula. Kazakhstan adalah negara Islam sekalipun sekuler yang memiliki tanah atau land terbesar di dunia, sekalipun jumlah penduduknya hanyalah 18 juta lebih jiwa. Kazakhstan semula adalah bagian dari Uni Soviet dan mendapatkan kemerdekaannya setelah Uni Soviet bubar. Selama 28 tahun, Kazakhstan dipimpin oleh pemerintah otoriter Nursultan Nazarbayev. Ini yang menjadi pangkal permasalahan yang meledak saat ini. Kazakhstan termasuk negara yang kaya dengan nilai GDP per kapitanya 2 kali lipat dari Indonesia, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Kalau Indonesia saat ini hanya 3.912, Kazakhstan sudah memiliki GDP per kapita di atas 9.000 US dollar. Sekalipun nilai GDP-nya cukup tinggi, tetapi terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin, di mana selama 28 tahun pemerintahan Nursultan Nazarbayev terjadi ketidakadilan ekonomi, korupsi, kroni, dan sebagainya yang memperkaya keluarga Nursultan dan juga pengikut-pengikutnya. Bahkan presiden saat ini, yaitu Kassym-Jomart Tokayev, adalah loyalis dari Presiden Nursultan Nazarbayev. Bahkan ada yang menyatakan Nursultan Nazarbayev biarpun sudah berusia 81 tahun masih mengendalikan pemerintahan di balik layar. Nursultan Nazarbayev memiliki kekayaan yang tidak terkira, demikian juga dengan keluarganya yang tersebar di Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan di Asia. Nursultan dan keluarganya menguasai sendi-sendi penting ekonomi di Kazakhstan hingga saat ini, sehingga kekayaannya semakin berlipat. Sementara rakyat Kazakhstan mengalami penindasan ekonomi, di mana mereka harus bekerja keras dengan gaji yang relatif kecil. Perdana Menteri Kazakhstan sudah mengundurkan diri di awal tahun baru setelah kerusuhan meletus dan meluas, bahkan sudah menimbulkan korban jiwa. Presiden Kassym-Jomart Tokayev mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan melakukan darurat seluruh negara. Tetapi kerusuhan tetap berlanjut, terjadi pembakaran hingga penyerangan ke istana presiden. Kerusuhan meluas di seluruh penjuru negeri, tapi yang terbesar adalah di kota Almaty, yaitu kota terbesar di Kazakhstan. Almaty sebelumnya adalah ibu kota negara yang kemudian dipindahkan ke kota yang baru, yaitu kota Nursultan yang diberi nama sesuai dengan nama diktator Nursultan Nazarbayev. Pemerintah Presiden Tokayev meminta bantuan dari Rusia untuk mengatasi permasalahan dalam negeri di Kazakhstan. Tetapi dikhawatirkan bahwa bantuan militer dari Rusia akan berdampak lebih buruk dan berdampak lebih panjang. Di samping itu juga terjadi kekhawatiran dari pihak lawan Rusia, terutama Amerika Serikat. Kazakhstan juga menjadi salah satu pintu dari jalur sutra yang dicanangkan oleh pemerintah Cina. Apakah kerusuhan di Kazakhstan bisa segera diselesaikan? Kita akan melihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Tetapi kita bisa belajar dari sini bahwa ketidakadilan ekonomi atau gap antara kaya dan miskin menjadi satu pangkal dari kerusuhan nasional yang harus diwaspadai.